Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Beberapa waktu yang lalu dunia maya heboh karena ada pernyataan Presiden Jokowi tentang mencintai produk-produk dalam negeri dan membenci produk luar negeri. Jadi semua orang lebih fokus pada kata membenci produk luar negeri. Jadi kehilangan substansi bahwa intinya adalah kita didorong untuk mencintai produk-produk Indonesia. Nah, masih banyak orang yang merasa lebih bangga kalau memakai produk luar negeri. Banyak alasannya. Ada yang mengatakan bahwa kualitasnya yang kurang baik, ada yang mengatakan desainnya yang kurang menarik, macam-macam alasan. Tapi hari ini saya mengundang anak-anak muda Indonesia dengan kreasinya, dengan produk dalam negerinya, tapi laku keras dan menjadi kebanggaan pemakainya. Siapa tamu kita yang pertama? Ada Yudi Yudiantara. Iya, terima kasih Kang Yudi. Tunggu dulu. Di belakang ada siapa? Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Atur nuhun. Tunggu, Kang Emil. Saya hanya mengundang Yudi. Kang Emil kenapa tiba-tiba nongol? Salah satu pasal dalam tugas gubernur adalah melindungi dan mengawal warganya. Nah, Oh iya, ini warga Jawa Barat di Bandung. Ya udah. Takut diapa-apakan oleh Kang. Iya betul. Padahal di acara Kiken ini acara baik-baik, Kang. Iya. Nah, Kang Emil, bagaimana kalau Kang Emil sekalian aja lah mendampingi Oh, boleh. saya. Siap. Nah, kalau gitu di sini sebagai co-host. Co-host. Iya. Ini Batman, ini Robin. Ini Batman, ini Robin, ini gajinya lebih besar daripada Robin. ini. Iya. Oke, silakan. Saya izin buka ya. Oh, iya. Prokes. Sudah aman ya. Aman. Ini kan kita lagi bicara mengenai kebanggaan pada produk-produk dalam negeri. Kang Emil kan di mana-mana kita lihat di media sosial terutama itu dengan sukarela. Itu dibayar nggak ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Mempromosikan Betul. banyak sekali produk-produk dari UMKM. Kenapa Kang Emil ini dengan sengaja mengendorse produk-produk yang kan sebenarnya kita nggak tahu juga apakah memang itu produk betul-betul bagus atau tidak. Nah bagaimana kebijakan dari sederhana Bang Andi, kita kan sedih oleh COVID ya. COVID ini selain kesehatan ke ekonomi. Jadi ekonomi terpuruk tuh karena menengah bawah tidak punya uang, makanya dikasih bansos. Menengah atas nahan diri, tidak belanja. Yang tadinya ngopi seminggu 3 kali, ke mall belanja, itu menahan diri. Akibatnya UKM nggak ada yang beli. Yang bangkrut banyak, yang PHK banyak. Maka saya bilang, kalau ekonomi mau bangkit lagi, mari belanja untuk menengah atas ya. Belanja adalah bela negara, barang-barang UKM. Oke, menarik. Ya. Dan akhirnya kita harus bertanya kepada tamu kita, karena sepedanya tadi aku udah naikin muter-muter tadi ya. Alhamdulillah. Oke, jadi Anda bikin sepeda ini. Ya. Sepeda apa ini namanya? Ini sepeda lipat 3. Sepeda lipat tiga. 3. Ya. Ini aku lipat 2. Bagaimana Ini lipatnya? bisa dilipat lagi 3. Coba kasih tunjuk dulu sebelum kita bicara. Jangan sampai kemudian kebanggaanku pada sepeda ini berkurang. Dilipat supaya gampang dijinjing. Ya. Oke. Oh, kasih lihat di sini, menghadap sini dong, cara melipatnya. Supaya sekaligus menunjukkan contoh. Berarti Jadi kalau ada yang ngelipat satu, ngelipat dua, bisa dilipat sampai. Kalau gitu taruh di depan sini. Sepeda yang gede tadi bisa jadi segini. Ya. Oke, jadi keren. Tepuk tangan dulu dong. Ini juga ada fungsi tambahan. Apa? Bang Andi, jadi kalau sudah posisi begini, olahraga di rumah. Ya, fitness. Nah, gitu. Itu Bang Andi. Iya. Ini gubernurnya dia terlalu sehat kreatif tangan juga. gubernurnya. Daripada beri barbel. Iya, setuju juga. Aslinya dari mana? Bandung asli. Oh, Bandung. Iya. Jangan marah dong, kan saya tanya baik-baik aja.
Iya, kalau Anda jengkel sama gubernurnya jangan. Tenang Kang, slow. Iya, Slow kan. saya dari Sama kayak Bandung. kopi di Bandung, slow. Cuma lahirnya memang dari Batak saya. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Jauh. Jadi, Oh iya, maksudnya supaya suaranya terdengar iya, ya. dia Nggak ada. kayak integrasi di Polsek. Jadi pekerjaan apa kalau ada yang tanya? Saya wira swasta dari dulu. Memang seneng membuat satu produk gitu. Dulu saya sebelumnya bikin kain lukis saya dulu. Oke. Sama istri saya dari tahun 2000. Ini sepeda baru tahun 2019 akhir saya buatnya. Terinspirasi dari mana bikin sepeda seperti ini? Ya waktu itu 2019 Oktober ada pameran Indonesia Cycling Festival. Waktu itu kan banyak yang dari luar yang merek B gitu ya. Orang-orang di Jakarta banyak pakai itu, merekan itu. Kita perlu itu display gitu. Lalu kita coba buat 2019 akhir, beres 2020 awal. Ternyata bisa orang-orang kita tuh bisa mampu gitu. Kita bisa. Mereknya apa tadi? Kreus. Kalau bahasa Sunda itu kareus. Kareus. Ya. Artinya? Kebanggaan. Kebanggaannya apa? Ya kebanggaan bahwa orang Sunda bisa buat produk ini. Kan kalau bahasa Sunda banyak EU, Mas. Iya. Cium boleit, peyem, Peyem, kareus. keres. Iya, jadi Kadang-kadang orang plesetkan jadi kreasi orang Sunda. kreasi orang Sunda. Ya masuk juga. Iya. Kreasi orang Zunda. Sunda. Biar gaya gitu, kelihatan luar gitu. Oke, kalau orang tanya apa hebatnya sepeda produksi kareus ini Itu, tadi? ya satu memang kualitas sama yang produk luar, tapi harga di bawah harga luar gitu. Dan ini untuk medan yang memang kalau di Indonesia kan jalannya bagus ya, jelek itu berlubang. Nah kita buat headsetnya beda gitu. Untuk mountain bike itu biasanya yang dipakai gitu. Jadi dia lebih rigid kalau dapat jalan jelek. Tapi Kang Emil sempat bilang bahwa terlalu mahal beli sepeda-sepeda lipat seperti ini. Emang harganya berapa ini? Kang Emil kemampuannya berapa dulu? Ya kalau di bawah 20-30 masih oke lah. Ya. Ini berapa harganya? Antara 15-30 itu tergantung partnya. Sudah terjual. Terjual. Ini jual nggak? Ini punya itu konsumen, nanti ada di Bandung. Ini udah pesanan Tadinya mau semua. langsung diangkut. Kalaupun mau dibeli nggak boleh ya? Jangan nanti saya dimarahin sama orangnya. Tunggu dulu, ini agak sombong ini ya. Ya teman-teman, ini ada orang mau beli, dia bilang, tunggu dulu. Ini Ya. sudah ada yang pesan gitu ya. Ya. Karena memang isunya yang pesan antri ini ya. Antri Betul ya? Alhamdulillah. Karena dulu kan kita kapasitasnya cuma sebulan 10-15. Sekarang udah sebulan hampir 100 Wow. remset. 100. Ya. Tapi itu pun orang masih antre. Masih alhamdulillah Jadi ngantri. kalau gubernur beli pun nggak boleh? Nggak dikasih? Boleh. Ya, tapi ngantri. antri. Gitu. Percuma. Saya dapat jatah 2023 katanya. Enggak sih. Sekarang udah 2 bulan 3 bulan udah dapat. Kalau gitu untuk apa jadi gubernur kalau kemudian Iya, saya juga aneh harus gitu. antre juga? Sama aneh, saya juga bingung. Oke, kembali ke urusan sepeda. Aku mau tahu dulu tanggapan Kang Emil, karena Kang Emil kan sering memperhatikan produk-produk dalam negeri. Kalau Anda melihat produk-produk ini apa tanggapan Anda? Luar biasa animo terhadap sepeda ini. Nah, jadi dengan hadirnya produk lokal, kan tadi bisa dilipat 3 nggak ada bedanya. Memang kalau dalam teori desain ada konsep namanya ATM. Ya. ATM itu amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, setelah itu baru bisa melahirkan inovasi baru ya. Nah, mudah-mudahan harga-harga mahal yang kadang-kadang bukan karena harga produksi ya, harga pencitraannya itu bisa dikalahkan oleh hadirnya produk lokal yang kualitasnya sama, harganya bisa setengah Hampir separuh atau itu ya? separuh. Saya kira ini luar biasa. Oke. Nah, jadi Anda jualan sepeda dari tahun berapa? 2020 awal. Langsung seperti ini atau? Enggak lah. Pertama tuh cuma 10-15, masih ada beberapa generasi pertama ada kesalahan dikit dan kita perbaiki begitu generasi kedua sekitar Oktober 2020. Kita udah mulai fabrikasi. Dengan fabrikasi kita ada temuan-temuan yang kita tahu improvement terus. Alhamdulillah ini hasil yang terbaik kalau menurut saya.
Kalau warnanya pilihan konsumen apa ketersediaan dari Kalau Akang? kelebihan kita tuh custom. Oh, custom. Jadi tuh atau konsumen mau warnanya macam-macam, sampai kita pusing Bisa. gitu. Bisa macam-macam. Dari warna sama part, jadi beda-beda. Jadi setiap orang itu punya tampilnya beda-beda gitu. Dari seluruh material yang digunakan, itu berapa persen, karena Kang Emil kan tadi bilang, ada Ya. beberapa komponen yang memang tidak bisa terhindarkan karena kita belum punya, kita harus import. Kalau ini gimana? Tahun 2020 kita udah sampai 60%. Insya Allah tahun 2021 ini kita bikin part-part lagi sendiri. Dan semua dikerjakan vendor-vendor kita yang apa tuh UKM semua. Dan itu ada di Bandung semua. Yang masih impor kira-kira di teknologi apanya? Apa tuh internal gear, Oh, gearnya. crank, itu. Tapi sekarang kita udah mulai tahun ini kita bikin seat post, hub udah kita buat. Jadi hampir 70% tahun ini. Gitu. TKDN-nya. Oke. Nah, Kang Emil, yang menarik ini adalah melibatkan UMKM ya. Ya, UMKM. Nanti cerita ya, apa yang diorder mungkin dari UMKM, apa yang kolaborasi seperti apa yang terjadi. Tapi sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Misalkan saya followernya kan hampir 14 juta Bang Andi ya. Jadi Ya, ini pamer kan. Ya, Kang Yudi masih cerita mengenai sepeda yang Anda produksi ya. Karena sepeda ini kemudian tanda kutip ini membuat orang tertarik dan antre. Nah, tapi yang menarik katanya Presiden Jokowi dia Ya. juga membeli produk ini. Ya, alhamdulillah sekitar bulan Agustus kemarin 2020. Bulan Juni sekpirinya kontak saya pikir bohong gitu. Oh. Kok ada gitu. sangkanya Iya. ngeprank ya. Ya ngeprank gitu. Ternyata benar gitu. Kaget juga saya. Dan dia bilang mau dipakai tanggal 16 Agustus. Alhamdulillah beres. Nah setelah Pak Jokowi, Pak Sultan Hamengkubuwono, terus Pak Sandiaga Uno sama komunitas sepedanya. Dan Desember kita udah dapat SNI. Oke. Jadi udah ada standarnya, bukan Bukan asal-asalan. abal-abal ya, bukan Kalau asal-asalan dari ya. luar negeri udah ada yang pesan-pesan? Udah kontak ada Kang, cuma saya belum bisa memenuhi. Salah satu bekas distributor Merkan B yang di Singapura itu minta banyak. Kita belum bisa memenuhi karena lokal aja kita masih bingung. Wah, ini ada kesombongan Kang di sini. Enggak juga, Saya dari tadi bingung. merasakannya, cuma nggak terucap aja ini. Berkaitan dengan orang-orang penting membeli sebuah produk, kemudian produk itu menjadi tren. Nah, ini aku lihat ada hal yang sama yang dilakukan Kang Emil ini. Iya. Jadi sekarang itu kan trennya istilahnya influencer gitu ya, endorser. Itu sebuah profesi baru di mana market melihat, oh followernya berapa banyak. Misalkan saya followernya kan hampir 14 juta Bang Andi ya. Jadi Ya, ini pamer kan? Iya, yang itu kalau- pamer sepeda antrean, ini pamer followers. poinnya adalah kalau saya sekali posting promosi kan menjangkau itu kira-kira 14 poinnya. juta, Ya. belum lagi nanti getuk Cuma kan tulangnya. sebagai pejabat saya nggak boleh menerima income di luar yang lazim. Sehingga saya mempromosikan itu gratis selama itu produk dalam negeri UMKM. Nah, makanya sejak Pak Jokowi beli ya, pasti kan naik ini ya. rate. Ya yang WA, DM, Messenger saya waktu sekitar Juni-Juli per hari itu ada 2.000 orang. Wush. DM saya- 2000, Termasuk aku satu di situ yang sampai hari ini menunggu. kecampur sama DM mantan pastinya. Iya itu. Nah, ini kan tadi menyebutkan bahwa ada kerjasama dengan UMKM untuk menyelesaikan ini. Iya, Padahal kapasitasnya tadi berapa sebulan? 100. 100. Itu sudah menggandeng UMKM. Udah. UMKM ngerjain apanya kalau begini? Salah satunya kayak pensioner, terus juga itu front block, terus engsel kita buat. Hampir Tapi kan ada standar tertentu ini. Ada. Mampu mereka. mampu. Bagus. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini.
Sepeda lipat Kres asal Bandung ini sudah tidak asing lagi namanya. Sepeda lokal buatan Bandung ini merupakan hasil karya Yudi Yudiantara. Awalnya, Yudi hanya membuat aksesoris sepeda. Di tahun 2020, Yudi melihat peluang, ia pun mencoba membuat sebuah sepeda. Tak disangka, karyanya mendapat respon baik di masyarakat. Hingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terpincut memiliki sepeda Kres. Ya tentunya saya sebagai orang Bandung juga ya gitu ya. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri ya. Apalagi filosofi dari namanya sendiri kan ya. Kareus atau juga bisa diartikan kreasi orang Sunda gitu ya. Jadi ya seneng aja gitu, bangga gitu. Dimana ada benar-benar sepeda 3 lipatan yang frame-nya dibuat oleh teman-teman kita dari Bandung yang kualitasnya nggak kalah dibandingkan frame-frame yang sudah pabrikan di luar sana yang 3 lipatannya. Dilipatnya juga enteng, enak gitu ya. Dibawanya juga nggak, istilahnya nggak kemana-mana gitu ya, stabil gitu ya. Kemudian pada waktu dikendarai juga dia sangat rigid gitu ya, enak sekali. Kres sudah mengantongi sertifikasi standar nasional Indonesia dengan 70% menggunakan komponen lokal. Sepeda Kres dibanderol dengan harga 8 sampai 15 juta rupiah tergantung spesifikasi yang diinginkan. Saat ini Kres memiliki sebuah pabrik kecil dengan 30 karyawan dan 95% karyawannya lulusan SMK. Adanya sepeda Kres diharapkan sebagai pembuktian jika orang Indonesia mampu membuat produk lokal yang berkualitas. Sampai sekarang ada berapa jenis sepeda yang diproduksi? Baru satu ini. Itu jenisnya sama gitu Sama, ya? cuma beda partnya aja. Oke, boleh lihat ini ya. Ya. Kang, mau lihat dulu ya Kang. Jadi pembedanya adalah Ini, warna. eksternal dia nih partnya, beda. Kalau ini apa? Internal gear, beda dia. Oh ini parkirannya juga khusus ya? Iya, ini sama. Jadi kalau beli sepeda dapat parkiran. Nggak beli ini tuh. Oh beli. Dari UKM Jepara itu. Oke, Kang Emil, apa yang membuat Kang Emil merasa tertarik dengan produk ini? Selain bahwa Gini, nasionalisme Mas Andi, kita harus diingat, jadi tren sepeda ini itu kepada orang-orang yang ingin bersepeda di mana aja, sehingga membutuhkan tipe sepeda yang bisa dilipat di bagasi. Makanya laku. Oke. Tapi kenapa ada orang yang mempertahankan sepeda ontel sampai hari ini ya? Itu karena berkelas, Mas. Jadi levelnya senang yang Silakan pakai ontel, aku mau beli ini aja deh. Oke, ke depan apa yang Anda rencanakan untuk mengembangkan sepeda merek Kres gitu? Ke depan kita Kres. mau bikin model baru lagi tahun 2022 biar bisa menyerap tenaga kerja. Terus kita mau melebarkan pasar keluar gitu. Oh jadi tahun ini siap ke luar negeri? Tahun depan insya Allah. Oh 2022 ya? Dua-dua. Singapura Kita dulu. beresin dulu Sistem komponen-komponen produksinya, ya. yang lokal dulu sama produksinya. Gitu. Saya mah yakin Mas Andi, nanti wawancara lagi 5 tahun lagi. Sih beritanya di Eropa, di Australia. Oke, Kang Yudi, Ya, doa belum kami bisa. selalu sukses ya. Semoga satu hari kelak apa yang didoakan oleh Kang Emil ketika Anda mungkin muncul lagi di acara manapun termasuk di Kikendi, kita sudah melihat cerita yang berbeda. Ya, nggak ada antrian tapi jumlah produksinya Insya Allah. dahsyat. Ya. Oke. Nur. Terima kasih. Ya. Baik, berikutnya cerita tentang produk kebanggaan anak-anak muda, ada panjang. Ini dibuat oleh seorang pengamen, seseorang yang hidupnya menggelandang di jalanan, tetapi hari ini dia membanggakan Indonesia dengan satu produk yang digunakan oleh anak-anak muda Indonesia. Siapa dia? Ikuti terus Kikendi.
Ini cerita tentang anak-anak daerah yang Kang, jangan buru-buru itu. Oh, jangan buru-buru. Aku juga naksir itu, Kang. Persaingan makin ketat ini. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan topiknya masih tentang produk lokal yang membanggakan Indonesia. Nah, ini cerita yang menarik tentang sepatu. Mereknya adalah Exodus 57. Awalnya kalau kita lihat, ini contohnya, sepintas ini kita nggak percaya bahwa ini buatan Indonesia. Buatan anak muda, anak bangsa Indonesia. Kita langsung panggil aja Galih Rangga. Iya, Galih Rangga. Wes. Iya, silakan. Kang Galih. Iya, ini cerita tentang anak-anak daerah yang Kang, jangan buru-buru itu. Oh, jangan buru-buru. Aku juga naksir itu, Kang. Takut ditolak lagi. Gini loh, persaingan makin ketat ini. Kita dua-dua nggak dapat sepeda, ada yang mau mulai dulu dapat sepatu. Siap. Gini. Mau dengar komentar Kang Emil? Karena sebelum acara ini dimulai, Kang Emil bilang bahwa Kang Emil punya 6 pasang Iya. sepatu merek yang sama. Iya, termasuk yang saya pakai sekarang. Ini juga? Iya, siap. Oke. Kenapa kok tertarik sampai membeli 6 pasang? Pertama, kalau orang beli itu karena ada koneksi visual ya, kesukaan gitu. Kalau kita lihat desain-desainnya itu kan nggak biasa, etnik-etnik grafisnya yang coba disentuhkan ke dalam sepatu ini, itu yang membedakan. Kemudian kualitasnya kalau di zoom ya, oh itu nggak ada cacatnya, yang membuat kayak buatan luar negeri yang selalu kita lihat sebagai referensi. Dan, nah, dalam teori retail, storytelling is important sekarang. Setuju. Pas saya bedah Kang Galih ini ternyata hijrah dari Sulawesi ya kan? Ya. Kemudian pas hijrah nggak ada siapa-siapa, susah dulu, ngamen dulu, hidup di jalanan. Tiba-tiba bertemu dengan orang yang di dunia sepatu, terinspirasi, rajin baca buku. Maka komplementari saya kedua, seleranya luar biasa. Dari orang yang otodidak ini keren. Makanya saya beli 6 pasang. Dan saya dinasehatin untuk tidak ke toko sepatunya. Kenapa? Katanya pusing. Pusing untuk memilih mana yang terbaik di antara yang bagus-bagus itu. Tapi sebelum kita mulai nih, Ya. kan tadi Kang Emil udah ngaku punya 6 pasang. Tapi kayaknya banyak orang, toko-toko juga yang punya. Coba kita lihat di layar siapa aja yang menggunakan atau memakai sepatu merek Exodus. Oh, David. Wah, Naif. David ini, penyanyi ini, pemain band. Tuh. Wah, ini nggak kurang terkenal ya. Iya. Tapi langsung beli 6. Oh, langsung beli 6. Oke, terkenal mulai sekarang. Ya betul. Ini Ciko, Jericho. apa? Oh, Jericho. Jericho. Wih. Oh, Pak Pramono Anung. Iya. Oh, Wah, Pak Pak Menkominfo. Joni Plate. Iya. Nah, ini. ngeri. Sebenarnya inti dari apa yang aku mau sampaikan tuh ini. Saya agak bingung ini jualan sepatu apa jualan kursi? Nah, sejajar kita sama Pak Jokowi. Ini di mana nih kejadiannya Pak Ini Jokowi? Jalan Braga ini. Di Braga. Ya. Acara Bandung Kondusif ya Pak ya? Jabar Saat itu ya? Kondusif. Jabar Kondusif ya. Ini kita bikin cuma 100 pair dan 100% kami donasikan untuk bencana yang saat itu terjadi di daerah Kampung saya di Palu. halamannya. Gitu. Ya. Cerita mengenai perjalanan hidup Anda. Tadi kan sudah disebutkan tadi dari Palu, ya, kemudian ke Bandung. Ya. Bagaimana ceritanya dari Palu bisa sampai Bandung? Apa yang terjadi sehingga Anda pergi merantau? Saat itu tahun 2000 itu kebetulan di daerah saya itu tepatnya di Poso ada terjadi Konflik ya? ya ada Kita semua konflik tahu lah. dan suasana itu sangat tidak enak gitu. Iya. Pada akhirnya memutuskan untuk ya udah kayaknya saya harus hijrah dari tempat ini. Umur berapa waktu itu? Umur 18 tahun. Tahun? Tahun 2000.
Oke. Tahun 2000 itu saya masih SMA kelas 3, Oke. Bang Endi. Jadi ke Bandung awalnya untuk sekedar menyambung hidup itu ya ngamen, diisi juga kadang-kadang kalau udah malam. Dulu ngamennya kan di Damri, terus di lampu merah gitu, di Sehari stopan. dapat berapa dulu ngamen? 15.000. Malamnya saya parkir di depan BIP. Kemudian kalau bosan di Bandung, pengen ke Jakarta. Jadi apa? Sama gitu juga, parkir juga di Blok M. Berapa lama hidup seperti itu? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun saya di Kenapa jalanan. nggak kembali ke kampung halaman aja? Sempat disuruh pulang sih sama bapak, suruh pulang terus tiba-tiba diminta untuk jadi PNS. Cuma saya kayaknya saya bukan di sini, saya harus balik lagi karena saya belum bisa jadi apa-apa di sini, malu juga untuk pulang kampung. Sebenarnya Bang Andi saya juga nggak ngerti. Passion saya aja saya nggak tahu sebenarnya. Oke. Awalnya. Gitu. Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Jadi di Facebook saat itu tahun 2010. Saya coba-coba di Facebook, online shop sama ada partner saya saat Di itu. Facebook itu maksudnya langsung jualan? Belum. Oh, apa Tipu-tipu aja awalnya. Tipu-tipu. Saya bilang saya shoemaker, saya bisa membuat sepatu, kalian bisa order dengan Oh, kamu mengaku-ngaku bisa bikin mengaku-ngaku sepatu. aja tipu-tipu. Gitu. Foto-foto yang ditampilkan di Google. Facebook apa? Dari Google. Oh, kamu ngambil foto sepatu di ngambil Google. dari Google. Kamu copy paste di profil, seolah-olah Profil, kamu bisa bikin. seolah-olah saya bisa bikin itu, padahal saya nggak Tujuannya bisa apa? sebenarnya. Tujuannya? Gitu, nggak bisa bikin sepatu. Oke, tapi tujuannya apa waktu itu? Aku pengen keluar dari sini, aku pengen menjadi sesuatu. Ngetes Gitu. pasar kali ya. Ngetes aja dulu. Ternyata Responnya? responnya bagus. Oke. Nah dari situ saya itu ada yang order, saya dapat 2 juta DP. Nah dari 2 juta itu saya mulai semuanya. Dari situ yang saya putar modal awalnya sampai sekarang. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Dulu kita pernah ada di posisi yang memang di bawah gitu. Nah, ketika kita berani berbuat gitu, kita berani selangkah lebih maju lah, pasti bisa. Kalau saya ke teman-teman gitu, saya nggak perlu ngomong lagi sama mereka gitu, bahwa kalian harus seperti ini, nggak usah, bukti aja ngasih ke mereka. Gitu, percuma kita ngobrol segala macam ngasih ini ngasih, sementara kita juga belum jadi apa-apa. Jadi harus ada satu pembuktian dulu. Nah saya buktiin gitu bahwa bisa dong sebenarnya. Apa masalahnya? Modal. Aku juga lahir dari sama. Ya gimana kita aja sebenarnya. Dari pengamen menjadi pengusaha sepatu, Gali Magido Rangga, founder brand sepatu asal Bandung, Exodus 57. Tepatnya di tahun 2000, Gali memutuskan merantau ke Bandung dari kampung halamannya, Poso, Sulawesi Tengah. Gali mengawali hidup di perantauan dengan menjadi pengamen hingga tukang parkir. Keinginannya mengubah nasib, pada tahun 2010, Gali mencoba untuk membuat sebuah sepatu. Sampai di tahun 2016, ia pun membentuk brand Exodus 57. Jatuh bangun ia rasakan, sampai brandnya ini pun bisa dikenal. Mengusung tagline, Lokal Movement Pride, ia mengkombinasikan produk lokal berkualitas seperti kulit dan kain Nusantara asli Indonesia di dalam sepatunya. Karyanya ini pun disukai oleh para publik figur Indonesia. Bahkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun terpincut sepatunya. Tak hanya di Indonesia, produk Exodus 57 pun diminati orang luar negeri seperti Singapura, Jepang, Jerman, Belanda, hingga Amerika Serikat.
Gali pun kerap berbuat kebaikan di beberapa kesempatan, seperti saat gempa dan tsunami di Palu. Gali membuat produk sepatu khusus yang ia beri nama Kearifan Lokal 2, yang seluruh hasil penjualannya ia donasikan. Harapan Gali, Exodus 57 bisa hadir di mata dunia, serta dipandang buatan Indonesia yang semua bahan baku dan produksinya dari Indonesia. Salah satu keunggulan dari sepatu-sepatu Exodus ini kan desainnya ya. Ya. Siapa yang mendesain ini? Saya sendiri kebetulan. Padahal nggak pernah belajar. Enggak, saya bukan desainer basicnya. Enggak kayak... Nah kemudian tadi disebutkan bahwa hanya membuat satu jenis produk 100 pasang. Ada pembatasan seperti itu atau hanya beberapa aja yang dibatasi? Untuk limited series aja sih sebenarnya kalau untuk yang 100 itu. Artinya kalau ada orang beli seperti ini misalnya, saya hanya menemukan 100 orang yang pakai. Ya. Tidak lebih dari 100 orang. Nggak bisa. Jadi ada kebanggaan bahwa ini eksklusif gitu ya. Betul. Habis itu bikin yang baru Bikin lagi. yang baru lagi. Artinya harus lebih kreatif ini. Wajib. Oke. Nah, nanti cerita juga ya bagaimana kemudian rencana pengembangan. Dan Kang Emil, saya mau tahu apa kabar Cibaduyut, pengrajin-pengrajin di sana. Kan dari dulu kita kalau mau beli sepatu selalu yang teringat Cibaduyut. Nah, bagaimana nanti Anda sebagai gubernur mendorong pengembangan dari pengrajin di Cibaduyut. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Nah, ini yang tidak bisa diperoleh oleh seorang gubernur. Saya kalau jalan begini. Enggak, jalannya gini. Jadi biar nge-kicknya lebih serius gitu. Supaya nggak diinjek. Banyak anak muda yang ingin terjun ke dunia usaha, punya mimpi besar ya. Selalu melihat kisah sukses orang-orang tapi tidak tahu perjalanan jatuh bangunnya seseorang untuk mencapai sukses itu. Jadi banyak sekali yang ingin sukses dalam waktu yang singkat, yang instan. Nah, dalam upaya untuk menggapai sukses yang seperti sekarang ini, tantangan terberat yang Gali lalui itu apa? Yang paling berat? Yang paling berat sih mengenalkan satu produk aja sih sebenarnya. Eksistensi dan menemukan sebuah karakter produk. Exodus tuh 2016, 1 tahun itu nggak laku. Nggak laku? Nggak laku di pasaran. Tapi kok bisa lanjut? Ya, karena saya kurang jujur untuk berkarya. Saya cuma pengen, ya udahlah selera pasar aja gitu. Nggak jujurnya kenapa? Mengkopi yang ada. Udahlah selera pasar seperti mungkin pasar saat itu seperti ini, ya udah saya bikin aja kayak gitu. Tapi ternyata nggak bisa diterima. Semata-mata memang mau dagang gitu. Nggak dengan hati mengerjakannya. Nah, cuman pengen dagang aja awalnya kayak gitu. Ternyata nggak laku. Nah, di situ saya sadar bahwa berkarya itu harus jujur. Gitu. Akhirnya saya mengcombine. Sepatu perempuan juga ya? Dulu. Oke, laku atau tidak? Bikin sepatu perempuan itu cuma 2 bulan kalau nggak salah. Oke, itu awal dulu pertamanya. Jadi karakter ini ditemukan berapa lama setelah mencoba-coba? Develop 1 tahun untuk menemukan karakter yang saya mau. Mereknya kenapa Exodus? 57 lagi. Exodus itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya keluar dari masa sulit. Keluar dari masa sulit. Exodus. Tapi bahasa. Oh, oke. 57-nya? 57 itu 5 itu anugerah, 7 itu kesempurnaan. Wush. Ini aku yang baru tahu. Kirain 9 QQ, bukan? Iya. Ternyata 57 baru tahu. Tergantung. Iya. Nah, Kang Emil, Jawa Barat, terutama Bandung, ini kan dari dulu terkenal dengan sepatu-sepatu Cibaduyut. Bagaimana cerita Cibaduyut hari ini? Ada namanya klaster-klaster ekonomi kreatif ya. Kalau jeans ya Hamplas, kan? Kalau di sana. Kemudian kalau sepatu Cibaduyut. Cuman ada masa-masa si pengrajin ini tadi, dia ngikut apa yang ada di selera pasar. Akibatnya semua toko itu sama. Kedua, seringkali pemroduksi itu ikut berimajinasi. Nah itu agak keliru menurut saya. Itu 2 tugas yang berbeda.
memproduksi fokus produksi, yang menghayal itu tugasnya khusus. Nah, Kang Gali ini kan imajinasi desainernya itu konsepnya di sana. Tapi produksinya ada di Cibaduyut ya? Kalau material kebanyakan ambilnya dari situ. Oh, material ya? Material kulit gitu ngambilnya dari situ. Itu tadi ada pekerjanya berapa banyak? Itu pengrajin juga? Iya, itu pengrajin semua. Kebetulan saya punya workshop sendiri. Oke, terus dari situ Nah, apa? jadi artinya kita sedang mengedukasi agar kehebatan memproduksi itu tidak jadi barang-barang yang tidak laku. Nah, ada riset pasar, riset selera pasar, kualitas, karakter kan. Nah, semuanya itu hadir di sini. Makanya visi Cibaduyut itu mengubah dari sekadar dagang menjadi toko-toko yang punya karakter berbeda-beda. Nah, itu yang sedang kita kembangkan supaya terjadi segmentasi yang baik. Bukan seperti dulu, dimanapun tokonya, semuanya sama, kira-kira begitu. Nah, itu yang kita jadikan ini menjadi contoh terbaiknya. Motor penggeraknya nanti ya. Kalau ini laku dan dibeli banyak orang, maka semua terinspirasi untuk juga. Jangan-jangan nanti satu hari sama semua lagi yang begini. Baik, jadi segmen pasarnya siapa ini? Kalau dari umur sih 25 tahun ke atas sih. 25 tahun, oh Ya. oke. Jadi pantas lah Kang Emil yang beli juga ini ya, 25 tahun ke atas. Yang paling laku yang mana? Semua kayaknya. Baik, jadi ke depan apalagi yang mau dikembangkan? Masih banyak sih. Dalam waktu dekat akan rilis yang ini. Kebetulan ini saya desain khusus. Ini kan udah bicara kearifan lokal 1, kearifan lokal 2. Ini yang ketiga. Ini yang terbaru. Yang Itu terbaru. si kain itu dari mana? Coba ceritakan. Boleh. Nah, ini kearifan lokal 3, temanya Bangkitlah Indonesiaku. Bangkitlah Indonesiaku. Ya. Kenapa dipakai tema Bangkitlah Indonesiaku? Kondisi saat ini lagi nggak enak dengan pandemi ini, jadi saya pandemi pengen COVID. Psikologis ngeseng COVID. ini, iya gitu. Dan harapannya sih pengennya bisa rilis di 17 Agustus. Kenapa nulisnya itu selalu di tumit belakang? Nggak tahu, secara Estetika. sih menarik gitu. Oh, lebih. Apalagi kalau di bawahnya ada seperti ini. Itu apa itu di bawahnya? Wih, Wow. Kick Andy. Nah, ini yang tidak bisa diperoleh oleh seorang gubernur. Akhirnya hostnya menang juga. Nah, Ini tuh sebenarnya kalau saya artinya dua. Bisa Kick Andi dipuji atau dibully. Diinjek-injek. Tujuannya sih Enggak, dengan begitu Gitu, Kang Kang. Emil, kalau jalan begini. Enggak, jalannya gini. jadi biar nge-kicknya lebih serius gitu. Supaya nggak diinjek. Wah, Jadi ini udah sinyal kuat ini. Nggak bisa diperebutkan ini. Ini di sinyalnya sini kuat. misalkan tentang ini tenun dari Pekalongan. Ini dikerjain di Pekalongan sama Craftsman Collect gitu. Kalau ini tenun dari Toraja. Berarti di sepatu ini ada Sulawesi, ada Ada Pulau Sulawesi, Jawa. ada Jawa, di sini ada Ada Jawa tekstilnya Barat. juga, ya. Tapi yang paling penting tadi sol bawahnya. Iya. Sama ini. Ini nggak bisa dipakai ini berarti. Oh, Metro TV. Iya. Jalan-jalan. Ini pakai apa? Maaf ya Kang. Ya. Memang rezeki anak Nanti soleh. kalau orang nanya gini, dipakai kan? Anda kerja di Mana? mana? Ini. Metro TV. Iya. Jadi apa? Angkat yang Jadi kebetulan sol ini, solnya juga dikerjain semuanya lokal. satu. Kok bisa? Ya. Keren Ini dikerjain saya kolaborasi sama Saya baru tahu bisa nyetak di bawah ya. Iya. Ini artinya apa ini? Kalau ini kan nggak mungkin dijual kan? Artinya nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain kan? Nggak mungkin. Artinya jatuh ke tangan siapa ini? Ke tangan Kang Andi kayaknya. Iya, ini ada kick candy-nya juga tuh. Ada kick candy-nya juga. Di kulitnya itu kelihatan nggak kamera? Ini kalau aku jual mahal ini. Mahal ini. Gimana kalau kita lelang aja? Ayo. Oh, lelang kebaikan. Lelang kebaikan yuk. Setuju. Gimana kalau kita lelang buat kebetulan di NTT ya sekarang? Iya. Oh, Di NTT. Flores, di NTB. Oke, ini menarik ini. Sepasang kita lelang. Dan bagi yang tertarik supaya mudah,
juga termasuk yang di rumah ini, Bapak Ibu sekalian yang lihat ini, setuju nggak kalau kita lelang ini untuk membantu saudara-saudara kita, Di NTT. baik di NTT maupun di NTB ya, yang terdampak. Nanti kita Tapi lihat. nomornya 40. Ini ya. 40. 40. Oh, yang Jadi yang ya. kakinya jebrak-jebrak nggak bisa. ini. Kang, kalau niat baik, nggak selalu harus dipakai. Bisa aja dia pajang, Oh, kemudian dia iya, bilang iya, bahwa dengan membeli ini, Oh, bisa jadi vas bunga juga kalau kreatif kan. Kembali kekecilan buat saya. oke. Kamu mau lelang kapan? Lelang sekarang, tapi semua yang mau ikutan lelang supaya mudah, masuk lewat benihbaik.com. Yes. Ya, nanti silakan Ya. buka benihbaik.com, maka akan ada sepatu ini Di sini dilelang. ada kelengkapannya juga. Di sini ada sertifikat otentik. Kita lelang Lelang ini di benihbaik.com. Oh, benihbaik.com. Temanya Bangkitlah Bangkitlah Indonesiaku. Kalau membeli ini, maka seluruh dananya kita akan sumbangkan buat saudara-saudara kita. Tos dulu. Iya. Tos, Kang. Oke. Kang Emil, kasih tanggapan terakhir sebagai closing statement tentang apa yang dilakukan oleh Ya. Raga. Menurut saya ada 2 value ya buat pemirsa. Satu, Tuhan selalu memberikan skenario terbaik terhadap apa yang kita ikhtiarkan. Dulu hijrah jadi pengamen, tukang parkir, oleh sebuah peristiwa, konsistensi, rasa cinta, passion, akhirnya bisa mendunia tadi kan, sampai Singapura, Jepang, sampai mana, Amerika California, tadi, menunjukkan musuh kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengalahkan kemalasan, zona nyaman, ternyata hasilnya seperti ini. Yang kedua, kalau mau pintar, bergaul dengan orang-orang pintar. Kalau mau kreatif, bergaul dengan orang-orang kreatif kan. Pasti terbawa kreatif, kira-kira begitu. Oke, Kira itu. kita berikan tepuk tangan untuk Gali dengan karyanya. Terima kasih Gali sudah mau bergabung dengan kita di acara ini. Dan berikutnya Kang Emil, kita akan mengundang seorang anak muda juga. Dia ini pengusaha kain kafan, Oh, kain penting. mori Ya. untuk jenazah. Tapi Anda masih mau ikut nggak ini? Kalau Bang Andi perintah, kan ini Batman, ini Robin. Oh, Robin oke. nggak boleh Jadi nolak. apapun produk yang kita akan tampilkan, Anda akan tetap Siap. berada di sisi saya. Amin. Oke, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Yang meninggal tiap hari belum tentu ada gitu. Terus saya bingung doanya harus gimana biar kain kafan ini laris. Wah, Tolong bantu. jangan, masa dong. Ya Tuhan, semoga kain kafan saya laku banyak hari ini. Masa juga, berarti yang mati banyak. Iya juga repot itu.